Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pembelajaran hari ini masih membahas lingkaran. G. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Terdapat 3 kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang pertama, perhatikanlah lingkaran berpusat di B dipotong oleh sebuah garis. Garis memotong lingkaran di 2 buah titik. Koordinat titik potongnya yang pertama adalah X1, Y1. Dan koordinat titik potong garis terhadap lingkaran yang kedua adalah berkoordinat X2, Y2. Garis memotong lingkaran di 2 buah titik. Jadi keadaan atau kedudukan garis yang pertama adalah garis memotong lingkaran di 2 titik. Titik potongnya berkoordinat X1, Y1 dan titik potongnya yang kedua berkoordinat X2, Y2. Syarat yang harus dipenuhi, persamaan kuadrat gabungannya harus memiliki diskriminan yang lebih besar dari 0. Kedudukan garis yang kedua adalah garis memotong lingkaran di 1 titik. Karena memotong lingkaran di 1 titik, maka koordinat titik potongnya adalah X1, Y1 sama dengan X2, Y2. Jika memotong di 1 titik, maka kita hanya boleh mengatakan berikutnya. Jadi pada hal-hal berikutnya, jika terjadi garis memotong lingkaran di 1 titik, kita hanya boleh mengatakan garis menyinggung lingkaran. Titik singgungnya berkoordinat X1, Y1. Jadi garis menyinggung lingkaran, maka syarat yang harus dipenuhi, persamaan kuadrat gabungan harus memiliki diskriminan yang sama dengan 0. Kedudukan garis yang ketiga adalah garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Garis tidak memotong maupun tidak menyinggung lingkaran, syarat yang harus dipenuhi adalah persamaan kuadrat gabungan harus memiliki diskriminan yang kurang dari 0. Satu, diketahui lingkaran L dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Y sama dengan 0. Dan garis G dengan persamaan X ditambah Y sama dengan 2. A. Selidikilah kedudukan garis G terhadap lingkaran L. Jawab. Lingkaran L ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Y sama dengan 0. Kata ekuivalen bisa diganti dengan memiliki persamaan. Lingkaran L memiliki persamaan atau dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Y sama dengan 0. Dan garis G ekuivalen dengan X ditambah Y sama dengan 2.
Jika garis G memiliki persamaan X ditambah Y sama dengan 2, maka Y sama dengan negatif X ditambah 2. Jika pada persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Y sama dengan 0, kita substitusi Y dengan negatif X ditambah 2, maka kita peroleh X kuadrat ditambah negatif X ditambah 2 dipangkatkan 2 dikurangi 4X ditambah 2 dikali negatif X ditambah 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh X kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 dikurangi 4X dikurangi 2X ditambah 4 negatif X ditambah 2 kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Maka kita peroleh 2X kuadrat dikurangi 10X ditambah 8 sama dengan 0. Inilah yang dimaksud dengan persamaan kuadrat gabungan. Maka persamaan kuadrat gabungan dari lingkaran dan garis G itu adalah 2X kuadrat dikurangi 10X ditambah 8 sama dengan 0. Jika kita sederhanakan dengan dibagi 2, maka persamaan kuadrat gabungannya menjadi X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 sama dengan 0. Diskriminan dari persamaan kuadrat gabungan sama dengan negatif 5 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 4. Maka sama dengan 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Diskriminan dari persamaan kuadrat gabungannya lebih besar dari 0. Karena diskriminan persamaan kuadrat gabungannya lebih besar dari 0, maka garis G memotong lingkaran L di 2 titik. Berikutnya kita ditanya nomor B. Jika garis G memotong lingkaran, maka tentukan koordinat titik potongnya. Maka untuk mencari koordinat titik potong, kita faktorisasi persamaan kuadrat gabungannya. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 sama dengan 0. Jika kita faktorisasi menjadi X dikurangi 1 dikali X dikurangi 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Sekarang kita akan mencari ordinat dari titik potongnya. Kita akan mencari melalui persamaan Y sama dengan negatif X ditambah 2. Bolehkah lewat persamaan lingkaran? Boleh, tetapi akan lebih rumit. Maka kita memilih yang lebih sederhana. Ordinat titik potongnya kita peroleh dengan persamaan Y sama dengan negatif X ditambah 2. Jika X-nya 1, maka Y sama dengan 1.
Jika X-nya 4, maka Y sama dengan negatif 2. Maka koordinat titik potongnya adalah 1,1 dan 4, negatif 2. Sekarang kita lihat gambaran nyatanya. Jadi, betulkah titik potong dari garis G dengan persamaan X ditambah Y sama dengan 2 dengan lingkaran L dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Y sama dengan 0 berkoordinat 1,1 dan 4, negatif 2. Titik A ini adalah koordinatnya 1,1 dan titik B berkoordinat 4, negatif 2. Lalu apa sih yang dimaksud dengan persamaan kuadrat gabungan? Kapan dia terjadi? Persamaan kuadrat gabungan terjadi saat di titik potong A dan di titik potong B. Karena itu, kita bisa menentukan ordinat titik potongnya melalui persamaan Y sama dengan negatif X ditambah 2 dari persamaan garis G-nya. Karena pada saat di titik potongnya, titik A itu dan titik B itu milik garis dan juga milik lingkaran. Dilalui garis dan juga dilalui lingkaran. Jadi titik potong A dan titik potong B dilalui garis dan juga dilalui lingkaran. Pada kedua titik inilah akan terjadi persamaan kuadrat gabungan. Dua, diketahui lingkaran L ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Y sama dengan 0 dan garis G ekuivalen dengan 2X dikurangi Y sama dengan P. A. Tentukan nilai P agar garis G menyinggung lingkaran L. Jawab A. Lingkaran L ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Y sama dengan 0. Garis G ekuivalen dengan 2X dikurangi Y sama dengan P. Maka Y sama dengan 2X dikurangi P. Jika pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Y sama dengan 0, kita substitusi Y dengan 2X dikurangi P, maka kita peroleh X kuadrat ditambah 2X dikurangi P kuadrat dikurangi 4X ditambah 2 dikali 2X dikurangi P sama dengan 0. Kita substitusi Y pada lingkaran dengan 2X dikurangi P. X kuadrat ditambah 4X kuadrat dikurangi 4PX ditambah P kuadrat dikurangi 4X ditambah 4X dikurangi 2P sama dengan 0. 2X dikurangi P dikuadratkan adalah 4X kuadrat dikurangi 4PX ditambah P kuadrat. Maka kita peroleh persamaan kuadrat gabungannya adalah 5X kuadrat dikurangi 4PX ditambah P kuadrat dikurangi 2P sama dengan 0. Syarat garis menyinggung lingkaran adalah
diskriminan persamaan kuadrat gabungannya. Jadi diskriminan persamaan kuadrat gabungannya harus sama dengan 0. A sama dengan 5, B sama dengan negatif 4P, C sama dengan P kuadrat dikurangi 2B. B kuadrat dikurangi 4 dikali A kali C. B kuadrat dikurangi 4AC. Maka B adalah negatif 4P. Negatif 4P kuadrat dikurangi 4 dikali A. A-nya adalah 5. Dikali C. C-nya adalah P kuadrat dikurangi 2B. Maka negatif 4P kuadrat dikurangi 4 kali 5 dikali P kuadrat dikurangi 2B sama dengan 0. 16P kuadrat dikurangi 20P kuadrat ditambah 40P sama dengan 0. 16P kuadrat dikurangi 20P kuadrat ditambah 40P sama dengan 0. Maka kita peroleh 40P dikurangi 4P kuadrat sama dengan 0. Kita faktorisasi menjadi 4P dikali 10 dikurangi P. Maka P sama dengan 0 atau P sama dengan 10. Maka nilai P agar garis L menyinggung lingkaran adalah P sama dengan 0 atau P sama dengan 10. B. Tentukan pula koordinat titik singgungnya. Koordinat titik singgung bisa kita peroleh melalui persamaan kuadrat gabungan. Jadi koordinat titik singgung, koordinat titik potong selalu kita peroleh dari persamaan kuadrat gabungannya. Sekarang kita akan masuk pada nomor B, menentukan koordinat titik singgungnya. Maka persamaan kuadrat gabungannya adalah 5x kuadrat dikurangi 4px ditambah p kuadrat dikurangi 2p sama dengan 0. Jika p sama dengan 0, maka persamaan kuadrat gabungannya adalah 5x kuadrat sama dengan 0. Kita substitusi P dengan 0, maka persamaan kuadrat gabungannya adalah 5x kuadrat sama dengan 0. Maka X sama dengan 0. Kita memiliki persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2x dikurangi P. Jika kita substitusi P-nya dengan 0, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2x. Jika kita substitusi X pada Y sama dengan 2x dengan 0, maka kita peroleh Y sama dengan 0. Maka koordinat titik singgungnya adalah 0,0. Sekarang kita lihat gambaran sesungguhnya. Garis ini memiliki persamaan Y sama dengan 2x. Dan lingkaran ini memiliki persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4x ditambah 2y sama dengan 0. Kita lihat titik singgungnya. Di situ berkoordinat 0,0. Pada slide sebelumnya, kita sudah memperoleh persamaan kuadrat gabungan adalah 5x kuadrat dikurangi 4px
ditambah P kuadrat dikurangi 2P sama dengan 0. Kita juga sudah memperoleh P sama dengan 0 atau P sama dengan 10. Dan untuk P sama dengan 0, kita sudah memperoleh titik singgungnya di slide sebelumnya. Sekarang kita akan menentukan koordinat titik singgung pada saat P sama dengan 10. Jika P sama dengan 10, kita substitusikan pada persamaan kuadrat gabungan ini, maka kita peroleh persamaan kuadrat gabungannya adalah 5x kuadrat dikurangi 40x ditambah 80 sama dengan 0. Jika kita sederhanakan, kita peroleh x kuadrat dikurangi 8x ditambah 16 sama dengan 0. Kita faktorisasi menjadi x dikurangi 4 kuadrat sama dengan 0, maka x sama dengan 4. Kita memiliki persamaan garis y sama dengan 2x dikurangi p. Jika p kita substitusi dengan 10, maka persamaan garis menjadi y sama dengan 2x dikurangi 10. Jika kita substitusi x dengan 4, maka kita peroleh y sama dengan negatif 2. Maka titik singgungnya berkoordinat 4, negatif 2. Sekarang kita lihat gambaran nyatanya. Garis ini memiliki persamaan y sama dengan 2x dikurangi 10. Dan lingkaran ini memiliki persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4x ditambah 2y sama dengan 0. Garis memotong lingkaran di titik ini dengan koordinat 4, negatif 2. Terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Sekarang saatnya anak-anak berlatih. Kerjakanlah latihan 5 yang terdiri dari 2 nomor. Selamat belajar. Selamat mengerjakan latihan. Semoga sukses, tetap bersemangat, sehat selalu, bahagia selalu. Tuhan memberkati. Kita jumpa pada pembelajaran berikutnya.